Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Apa kabar Ibu? Jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya semuanya ya. Ada yang batuk? Ada ya. Omikron bukan? Ya harus begitu Bu, betul Bu. Iya, gatal-gatal aja gitu ya. Jadi jangan suudzon kepada Allah gitu ya. Nah, katanya kan kalau sekarang batuk sedikit dibawa puskesmas nanti jadi omikron ya. Betul Bu. Alhamdulillah. Yang jelas virus itu harus kita imani, harus kita yakini, harus kita percayai adanya. Akan tetapi kita tidak diperkenankan merasa ketakutan yang berlebih-lebihan. Waspada itu wajib hukumnya. Salah satunya adalah menjaga atau mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Satu, jaga jarak. Menjaga jarak apa? Oh ya, menjaga jarak. Nah, ini menjaga jarak mepet jarak. Ya yakinlah aja lah ya, insya Allah Allah selamatkan ya. Tadi kan sudah baca Al-Quran kan Bu? Baca apa saja? Al-Fatihah. Masya Allah ya. Semangat ya. Semangat Masya Allah. Al-Fatihah apa lagi? Yasin. Yasinnya tadi berapa menit? 1 jam. 1 jam baca Yasin. Luar biasa. Hebat itu Bu. Hebat ya. Ada yang baca Yasin 10 menit Bu. Ini 30 menit tadi. Wah itu luar biasa, berarti pelan betul ya. Enggak, 30 menit itu cukup Bu. Cukup insya Allah ya. Kalau saya ngecek bacaan surah Yasin itu kurang lebih 45 sampai 1 jam Bu kalau mau bacaannya sempurna. Ya, jadi kalau ada saudara kita lah, jangan ibu ya, kalau ibu kan biasanya kurang dari 10 menit ya. Oh enggak. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang baca Yasin kok kurang dari 10 menit, saya yakinkan itu pasti ditabrak-tabrak. Yakin gitu. Ya. Jadi pelan-pelan saja itu ya. Sekarang kita sudah memulai Bismillah semasa pandemi kan, ibu sudah belajar banyak kan di rumah karena tidak kemana-mana kan? Belajar apa? Belajar masak ya, bukan belajar agama kan? Nah, akhirnya kan banyak jadi buka YouTube gitu kan? YouTube masak gitu, bukan yang agama lewat aja. Oh sama-sama ada ya, betul iya. Nah, Ibu jamaah rahimakumullah, Ramadan tinggal berapa hari lagi? 3 minggu ya, kurang lebih sekitar 20 hari ya, 23 ya, 23 hari lagi. Sudah siap menghadapi Ramadan? Insya Allah tuh apa? Ya, ya apa yang sudah disiapin? Ya, gitu ya. Apa saja menu berbuka puasa sudah? Belum. Menu sahur sudah ya. Atau mungkin yang sudah dipersiapkan apa, sudah siap mungkin tanggal berapa mau ke takjil. Saya pikir nanti tanggal sekian itu sudah diagendakan untuk ke mall gitu. Oh enggak ya sekarang ya. Paling tidak persiapan Ramadan besok Ibu, Ramadan besok ya. Kalau yang tahun-tahun lalu mungkin kita lebih banyak zakatnya, zakat ke mal apa zakat ke mall? Oh zakat ke mall.
Jadi kurangi ya komolnya ya. Sudah siapkah kita menghadapi Ramadan? Pertanyaan kedua, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Lah, tidak sedikit Bu yang pulang dari tempat pengajian di perjalanan meninggal dunia. Ya kan? Loh, kalau tidak siap terus gimana kalau pulang dari sini meninggal? Biasanya Bu yang meninggal itu jamaahnya duluan. Atau kadang-kadang ustadznya belakangan, ibu-ibu duluan. Nah, masalahnya sudah siap belum kita menghadapi itu? Siap, gak siap, harus. Nah, gitu. Emangnya kematian itu ngasih tahu dulu? Ya. Ngabarin dulu? Ya. Ada yang sudah tahu kapan mau jatuhnya meninggal? Tidak ada. Ya kan? Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan minhu wala yastaqdimun. Apabila datang kematian kepada seseorang, sudah saatnya datang, la yastakhiruna sa'atan minhu wala yastaqdimun. Tidak bisa ditunda atau diajukan barang satu detik pun tidak bisa. Kok bisa demikian? Iya, kalau ibu biasa membaca surah Al-Mulk 1, 2, 3. Kita ayat 1 ya. Ayat berikutnya. Nah, sudah sampai situ aja dulu, kalau sampai akhir lama nanti ya. Allah yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah itu tahu, bisa mengukur seseorang itu apakah baik atau buruk amal-amalnya selama hidup ini. Apa yang sudah kita siapkan Bu untuk kematian? Maka Allah mengingatkan lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk kehidupan akhiratmu dengan bekal yang sebaik-baiknya. Apa itu bekal yang terbaik? Takwa. Kenapa takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dengan bekal takwa ini, seseorang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang termulia Bu. Kekayaan sebanyak apapun di dunia, Qarun gak kurang kaya, Fir'aun gak kurang kaya dan gak kurang tinggi jabatannya, tapi terhina di hadapan Allah. Ini yang dimaksud oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengukur amal-amal kita. Selama hidup ini apa saja yang kita lakukan? Bersenda guraukah saja? Atau macak-macak tiap hari berdandan 2 jam? Pakai air liur? Berdandan kita bisa berjam-jam. Sholat berapa menit? Alhamdulillah. Banyak mana sholat dengan berdandan? Kalau di sini saya yakin ini gak ada yang berdandan ini. Makanya wangi semuanya. Berdandan secukupnya boleh, tapi yang tidak boleh itu jangan sampai berlebihan. Bu, saya barusan saja ini sebelum berangkat ke sini di TV One itu sudah ada dikeluarkan fatwa ulama dari Arab Saudi. Di fatwa mufti Arab Saudi, diharamkan seorang istri jangankan memegang HP suami, haram hukumnya. Kepo. Geledah-geledah, jangankan HP, uang di saku itu mesti itu bersih itu di saku sama hari. Masya Allah. Maka ibu-ibu tuh memang ahli kebersihan luar biasa. Kalau bagi suami yang pelit boleh Bu, silahkan. Tapi kalau suaminya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, jangan ibu perlakukan seperti itu.
kenapa kok sampai-sampai di Arab Saudi mengharamkan HP suami dibuka, apalagi sampai dibaca-baca, dikepoin? Tidak boleh Bu ternyata. Kenapa Bu? Ya? Sama Bu, HP-nya juga sama, saya juga satu Bu. Berdua-dua gitu ya Bu ya. Tapi Bu jangan kepoin punya suami. Gitu ya. Ya udahlah Bu, kita bersabar saja ya, bersabar saja. Oh berarti ini nggak ada yang punya HP. Mana yang nggak punya HP mana? Angkat tangan. Oh, beli. Kalau tujuannya memang bagus kan tidak apa-apa Bu, ya kan? Ibu punya HP sedikit-sedikit, ada ini di-sharekan di grup untuk amalia harian, kan? Bagus dah. Jadi saksi Bu, HP kita kelak di akhirat, iya kan? Apapun yang kita miliki, ada kerudung, ada baju, ada apa lagi tuh? Ada cincin, ada gelang. Ini semua akan meminta pertanggungjawaban kan? Nah, saya tanya, ibu yang sedang ini, yang berdiri di depan ini, bajunya sudah berapa kali dipakai sholat? Nah, kan pada senyum. Kenapa coba? Jangan-jangan nggak pernah dipakai sholat? Coba dipakainya ke kondangan. Ada baju yang bagus-bagus, mahal-mahal, ditumpuk, dirapi-rapi. Sholat tak pernah dipakai. Giliran suami pulang dari tempat kerja, mau nyeneng-nyenengin suami, pakai daster. Dasternya yang sudah pakai peniti 10 kiri 10 kanan. Kalau ditarik sedikit, Masya Allah. Gimana mau nyenengin suami kalau keluar rumah ibu pakai minyak wangi? Ya macam-macam lah pokoknya, ada pipa lah, ada apa segala macam gitu kan? Pipa Bu ya? Jangan dulu. Oh jangan dulu ya. Sudah nggak ada saya pipa Bu. Perawatan nggak? Giliran suami datang, putih, ternyata rupanya lagi pada pakai masker. Ya Allah. Udah itu pipinya putih, sampai leher putih Bu, tahu ditempel koyok. Wanginya bukan wangi parfum, wanginya minyak nyung-nyung, wangi tarason, remason, apa lagi Bu? Itu fresh care, aduh ya Allah. Lalu bagaimana kita mau menjamu suami ketika pulang kerja? Suami pulang kerja yang di tempat kerjanya bertemu dengan kawan-kawannya yang kinclong-kinclong gitu. Datang di rumah, tambah kinclong Bu. Luar biasa gitu ya. Masya Allah. Bu, yuk kita persiapkan. Nah, maka pesannya satu, awas Bu, hati-hati agar kita ringan di hadapan Allah. Karena apapun akan diminta pertanggungjawaban. Tolong pakaian-pakaian yang ibu punya ini pakai sholat pulang dari sini. Atau nanti kita pakai sholat ya. Sholat maghrib, terus sholat isya, sekalian subuh kan? Enggak ya. Oh, nanti pakai Bu. Nanti ibu lihat, ibu di rumah punya berapa pakaian? 5 apa 3? 30. Oh, berderet satu lemari, punya sendiri, punya suami, di mana aja susah nyari punya pakaian suami. Punya ibu semua berderet itu. Giliran punya suami, celananya di mana? Nggak tahu di mana, cari-cari dulu. Ya, ada yang begitu Bu. Satu lemari apa namanya tuh, baju gitu kan, satu lemari kerudung, satu bawah tas semua kan, sepatu, habis satu lemari sama istri semua. Lalu suaminya mau ditaruh di mana? Suaminya akhirnya ngalah, digantung beneran semuanya. Karena sampai di kardus, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Kalau di sini sih, Insya Allah saya nggak beda lah ya. Nah, jadi ini tolong Bu, kita mau mempersiapkan kematian. Apa dari kematian yang kita persiapkan? Di surah yang selalu kita baca malam Jumat, di ayat 110. Apa ayatnya Bu? Lupa ya. Ibu biasanya baca apa malam Jumat? Yasin. Yasin ditambah Al-Kahfi kan? Al-Kahfinya jarang. Hari Jumatnya. Nah, ayat 110 ayat terakhir apa Bu kalimatnya? Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim.
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin pulang bertemu dengan Allah. Siapa yang tidak ingin ketemu dengan Allah? Saya yakin orang yang di dalam hatinya ada keimanan pasti ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Rasulullah, betul? Pasti itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Bekal kita adalah beramal soleh, Bapak Ibu. Bu, setiap gerak kita menjadi amal soleh apabila satu, tolong diperhatikan Bu. Ini yang paling utama, tolong dijaga. Tidak setiap kebaikan menjadi amal soleh. Saya ulangi, tidak semua kebaikan menjadi amal soleh. Saya mau minum, ini tidak jadi amal soleh Bu. Kenapa? Megangnya saja sudah pakai tangan kiri. Ini bukan amal soleh. Baik enggak? Baik, minum. Minumnya baik, akan tetapi caranya yang tidak baik, maka ini bukan amal soleh. Itu Bu. Itu pandai, Masya Allah, luar biasa. Amal salah. Siapa ibu itu? Masya Allah. Oh, ibu guru, Masya Allah. Amal salah. Amal salah. Kita berpakaian apa bisa salah? Baik nggak kita? Ibu semua sudah menutup aurat ini. Menutup aurat semua kan? Sudah. Apakah sudah benar? Belum tentu. Tadi pakainya pakai doa kok. Siapa angkat tangan yang tadi ketika memasukkan bajunya pakai doa? Angkat tangan. Alhamdulillah, lupa kok tiap hari. Bismillah. Oh, bismillah. Sudah ya? Mana yang bismillah? Oh, bertiga aja. Bertiga aja. Nah, maka ibu mohon maaf. Kenapa kita ketika berpakaian kok baju ini tidak membawa kenyamanan di tubuh ini? Oh, rupanya pakainya nggak pakai doa. Gimana doanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada lanjutannya. Katanya pulang nanti mau ketemu Allah, mau berjumpa Rasulullah, tapi apa yang dilakukan Rasul kita nggak pakai. Rasul tidak pernah berpakaian tidak berdoa. Nah, coba. Istri-istri Rasulullah tidak pernah berpakaian tidak berdoa, tidak pernah melepas pakaian tidak berdoa. Nah, kita ingin jumpa dengan Rasulullah, ingin bertemu dengan Allah, tapi apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, kita tidak lakukan. Kita itu kan biasanya ingin ibadah itu kan minimalis, tapi kalau bisa dapat surganya yang. Tapi Bu, walau bagaimanapun Allah itu kan mengukur usaha kita, Bu. Semakin kita rekoso untuk beribadah, maka itulah ukuran kita di hadapan Allah. Kalau ibadahnya santai-santai saja, Ibu, maaf, tidak ada tantangannya, maka maaf, nilainya di hadapan Allah tentu saja tidak akan sehebat ketika tantangannya besar. Contoh, maaf, tantangannya besar tidak Ibu kalau Ibu bangun tengah malam? Besar. Gede ke pahalanya? Gede. Biasa melakukan? Jadi semakin berat satu perbuatan, maka luar biasa Ibu di hadapan Allah. Ini sesungguhnya bekal-bekal kita yang hari-hari ini, Bu. Kalau Rasul sudah mengajarkan kepada kita ketika mau berpakaian kan ada adabnya. Pertama, ucapkan doa, minimal mengucapkan bismillah. Awali dengan tangan kanan atau bagian yang kanan. Selanjutnya tangan yang kiri atau bagian kiri. Setelah itu lakukan. Begitu kan? Kancing dan seterusnya. Kan ada doanya itu, Bu. Gimana doanya? Allahumma inni. Halo? Pada bingung semua ini. Lalu ini kan kalau saya lihat ini rata-rata usia 17 ya, kurang lebih ya. Ya. Jadi kalau misalnya besok ini ternyata 17 kebalikan. Ibu 17 kebalikan, besok meninggal, ketemu dengan Allah, kata Allah, kamu tuh ingin ketemu dengan aku lah. Yang kamu lakukan apa saja? Doa, pakai pakaian aja enggak bisa. Ibu mau jawab apa?
balikin aku ya Allah ke dunia gitu. Ya kan? Ya enggak? Banyak ahli kubur ibu berteriak-teriak, menangis, merintih-rintih, meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan sejenak saja aku ke dunia. Hanya sekedar ingin bersedekah. Sedekah di sini banyak maknanya Bu. Senyum saja bersedekah kepada suami. Senyum saja kepada seorang muslim, tabassumuka li akhihi sadaqah. Tersenyum kepada saudara-saudara kita sedekah. Mengucapkan bismillah sedekah, mengucapkan istighfar sedekah, mengucapkan subhanallah sedekah, la ilaha illallah sedekah. Basahi lisan kita dengan sedekah-sedekah itu. Ini yang kelak akan menjadi bekal kita. Jangan sampai menyesal ketika sudah berada di alam kubur Bu. Semua manusia di alam kubur tidak sempurna, pengen kembali Bu, barang sedetik saja. Hanya ingin bersedekah. Coba, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, jika engkau memberikan kesempatanku 1 detik saja, kembalikan aku ke dunia. Fasdaq, aku hanya ingin bersedekah saja, kata ahli kubur. Halo? Nah, coba. Jadi nanti pulang dari sini langsung tersenyum, suamiku. Ah, gitu ya. Mama pulang. Oh, takut. Ada biasanya. Dikira gila. Dikira gila karena ibu gak biasa soalnya ya. Gak apa-apa Bu, paling tidak ya seumur hidup sekali lah pulang dari sini aja, besok gak apa-apa, biasa lagi. Ini papa, saya pulang pengajian, disuruh berlari menuju ke papa gitu ya. Ya Masya Allah, sambil berlari begitu ya, kayak di film India itu loh Bu. Pelan-pelan larinya, Masya Allah. Masya Allah. Bu, hal yang kecil saja, mohon maaf Ibu, mohon maaf, ini hal kecil nih, bekal kita nih untuk akhirat Ibu Bang. Ibu tadi berangkat ke sini ada suami nggak di rumah? Ada? Cium tangan? Enggak, mana berapa orang yang cium tangan? Mana yang cium tangan, jujur angkat tangan. Gak di rumah. Iya Bu, hal yang kecil Bu, kata Rasulullah. Ibu maaf Ibu, kalau ibu suaminya tidak melakukan, rugi. Ketika suami mau pergi, Rasul tidak pernah melewatkan mencium kening istri-istrinya. Sedekah, kata Rasulullah. Bilang sama suami, papa sedekah nggak nih? Nah gitu, ayo papa sedekah. Nah suaminya lagi nonton TV kan, lagi nonton main bola, ibu sudah ngantuk kan, pak sedekah pak. Itu pernah begitu. Aduh ya Allah, lalu mau kapan ibu bersedekah? Suami dikecup keningnya, sedekah itu Bu. Nah maka nanti kalau suami mau berangkat, papa sedekah pak, itu panggil dulu, sedekah Bu. Nah ini kok kayaknya gak ada yang pernah, ini gak ada yang biasa. Sampai-sampai Bu, Rasulullah nih kalau pulang dari bepergian selalu membawakan oleh-oleh. Ada suami ibu yang pulang bawa oleh-oleh? Nah soalnya ibu dari berangkat sudah bilang, apa tidak terlupa oleh-oleh gitu. Aku tidak minta oleh-oleh gitu ya. Nah gimana? Suami berangkat kok malah dinyanyiin begitu ya? Iyalah pulang ke bawah. Ya. Masya Allah. Bu, sekali lagi, suami berangkat, lambaikan tangan ibu ke dadah papa. Bu, iya Bu, ini akan jadi saksi besok di akhirat Bu. Ibu melepas suami belum pergi, ibu sudah kemana? Boro-boro pamit. Ada begitu Bu. Allahu Akbar ya Rabb. Lalu mau bagaimana ibu indahnya berkeluarga? Halo?
Sedekah berikutnya, ibu maaf kalau malam ibu ngajak duluan sama suami. Oh, malah tidur duluan. Alhamdulillah. Iya. Pernah ibu ngajak duluan? Ibu melakukan itu pakai biaya tidak? Kenapa pelit bener? Kalau demikian jangankan sedekah mengeluarkan biaya, yang tidak mengeluarkan biaya saja kalau dibiasakan bertumpuk jadi gunung emas kebaikan. Coba. Nah kita yang kecil gak pernah dilakukan, apalagi yang gede. Mimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpi berjumpa dengan Allah. Tapi yang kecil-kecil tidak pernah kita lakukan. Halo? Apalagi nanti kalau sudah sampai ke sholat. Sudah hafal arti bacaan sholat semua? Mana yang insya Allah? Ini ibu alhamdulillah 2 bulan ini nyaris setiap malam. Tadi malam sampai pukul 11 bu, membersamai imam, khatib, bahkan jamaah kurang lebih ada 50 orang tadi malam di ngemplak di Kabunan itu. Yang beliau minta hanya satu, minta dibetulkan bacaan Al-Fatihah. Kemarin sama istri saya di Gamping Sedayu bu, Bantul, Ahad kemarin pun demikian bu. Masya Allah, saya cek sampai pulang selesai, ibu ada bapak-bapak yang habis mimpin bacaan Al-Quran, ketika selesai langsung memeluk dari belakang ke saya. Ibu tahu nggak apa beliau berkata ke saya? Tidak tahu kan? Ya belum saya kasih tahu kan. Meluk dari belakang bu. Ketika meluk itu bilangnya ke saya gini, ya Allah terima kasih, saya dulu belajar sholat itu diajarin saat SD. Sekarang usia saya sudah 50 tahun, baru ini lagi belajar sholat. Saya sampai tanya, terus sholat kita selama ini seperti apa? Ini diantara amal soleh yang paling utama bu, sebagai bekal kita, bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Bukan 5 waktu bu, sepanjang hidup ibu lah. Kalau 5 waktu cuma 1 hari. Ibu udah 60 tahun kok, masa yang dihisab cuma 1 hari? Bercanda ibu gak usah sepaneng ya. Jadi ibu ternyata bu, awalu ma yuhasabu indal qiyamah, yang pertama kali amal soleh kita yang akan dihisab di hadapan Allah adalah sholat. As-sholat idza saluhat sholatuhu saluhal amalu kullu. Jika sholatnya sudah benar, sudah baik, amal yang lainnya dianggap baik, tidak akan dihitung lagi bu. Coba. Tapi faidah fasadat sholatuhu, jika sholatnya sudah rusak, fasadal amalu kullu, rusak semua amal-amal yang lainnya. Jadi zakat kita, infak kita, sedekah kita, jariah kita itu nomor sekian bu. Sholat dulu yang pertama. Kenapa? Ternyata hasil dari sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sempurna, sholat yang khusyuk, sholat yang benar, tanha dapat mencegah anil fahsya dari segala keburukan, wal munkar dari segala kemungkaran. Orang yang sholatnya benar gak mungkin ngambil HP suami dibaca-baca tiap malam. Sopo? Ini sopo ini? Bapak ini sopo ini? Dibaca apa? Kepo ya. Kalau di sini saya yakin enggak lah ya, enggak sedikit. Jadi mulai nanti malam sudah enggak akan pegang HP suami? Oh enggak pernah, memang enggak pernah punya. Ya alhamdulillah, mendingan enggak punya, aman bu, insyaallah ya. Tapi ada yang punya HP, ada yang bawa HP kan bu? Sekarang coba dibuka bu, YouTube Sinar Kolbun Salim, silakan dibuka. Sinar Kolbun Salim, ada bu? Ada yang merah kan di situ? Tolong jariah ibu, insya Allah ini akan menjadi jariah yang memberatkan. HP ibu jadi saksi besok. Kata Allah, HP ibu dipakai apa? Sampai punya Sinar Kolbun Salim. Ibu, nah nanti boleh saya, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang sudah saya buat di situ bu ya. Dalam 2 bulan ini saya berkeliling itu, ibu ngecek bacaan sholat. Awas yuk, mari kita hitung bu, perhatikan ya, perhatikan. Pertama bu, saya ngecek dari doa istiftah.
Istiftah itu kan baca macam, ya Bu ya. Kita ngambil yang dua yang umum di sini. Allahu Akbar kabiro dan Allahumma ba'in. Ketika bacaannya saya bacakan tartil dengan kurang lebih temponya seperti ini. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Saya bacanya seperti itu Bu ya. Allahumma ba'id baini wa baina, dan seperti itu. Iramanya segitu Bu. Ternyata ketika kita cek durasinya 1 menit. Kemudian berikutnya membaca Al-Fatihah dengan durasi dengan irama yang sama 1 menit Bu. Sudah berapa? 2 menit. Salatnya salat Isya. Salat Isya berapa kali Al-Fatihahnya? 4. Sudah berapa menit? 5 menit. Dari menit ya. Kemudian berikutnya, salat Isya itu berapa kali duduk tasyahud? 2 kali ya? 2 kali. Bu, saya ngecek Bu, bacaan duduk tasyahud yang membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, saya hitung itu 2 menit kurang 15 detik dengan tempo yang sama tadi. Kemudian yang membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah dengan ditambah kata sayyidina di tengahnya, maka terhitung 2 menit persis. Kita hitung 2 menit. 2 menit kali 2 kali sudah berapa? 4. Tadi sudah berapa iftitah salat Fatihah? Sudah berapa menit? Ada yang salatnya 9 menit, bisa? Angkat tangan. Halo? Ini belum yang sunnahnya Bu, baru yang rukun. Yang sunnahnya baru 1 saja, iftitah Bu. Belum doa ruku, belum doa sujud, ya kan? Belum baca surah-surah pendeknya. Jujur Ibu, sholat Isya Ibu berapa menit? Tidak pernah gitu, 10 menit. Mantap Ibu, luar biasa, hebat. 5 sampai 7 menit. Alhamdulillah. Itu Bu sesungguhnya waktu yang Ibu pakai, yang kita pakai, dan kelak di akhirat memberatkan timbangan amal soleh kita. Coba kalau kita hitung durasi waktu dalam 1 hari 1 malam 24 jam. Dipakai tidur berapa jam? 8 jam. 8 jam tidur. Mandi Ibu berapa jam? 3 kali mandi. Masak Ibu berapa jam? Sholat Ibu berapa jam? Pak, bandingkan itu semua Bu. Semua detik-detik waktu itu akan diperhitungkan di hadapan Allah. Tidak ada yang akan terlewat dari catatan malaikat raqib dan atid. Halo? Sudah ketemu Bu sidang bangun salimnya belum? Jangan-jangan belum ketemu ini. Terima kasih ya Bu ya bagi yang sudah subscribe. Insya Allah menjadi jariah Ibu sekalian, kelak di surga akan diperlihatkan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun yang kita lakukan, jika itu kebaikan dan menjadi amal soleh, di akhirat akan memberatkan timbangan amal soleh kita, amal baik kita. Begitu Ibu jamaah rahimakumullah. Oke, ya. Nah di situ nanti Ibu silakan, nanti ada beberapa yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ya, jadi kalau demikian sekali lagi bekal kita menuju rumah yang abadi di Al-Quran sudah diingatkan di surah Ad-Duha, walal akhiratu, dan sesungguhnya kehidupan akhirat khairun, lebih baik, laka bagimu, sangat utama. Kehidupan akhirat ini yang paling utama Bu. Kehidupan dunia itu hanya sejenak saja. Kehidupan dunia itu tiada lebih dari senda gurau dan permainan saja. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Kehidupan dunia itu hanya permainan, senda gurau, permainan. Aduh ya Allah, bercanda-canda. Coba kalau Bapak Ibu lihat di TV, berapa persen sih yang mendidik materinya? Kebanyakan ketawa-ketawa aja. Ibu apa? Mata Ibu ketika melihat itu semua dipertanggungjawabkan. Telinga kita mendengarkan informasi macam itu, dia akan dipertanggungjawabkan. Semuanya tidak akan ada yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah maka jangan sia-siakan kehidupan yang sisa kita ini. Sisa-sisa kita aja kan tinggal berapa hari lagi, kita ada yang tahu? Tidak ada kan? Tidak ada Bu. Andai saja kita tahu Bu,
kata Pasa Ungu tuh, andai ku tahu. Gitu ya. Apa Bu? Kapan tiba? Nah, itu hari-hari nyanyiin di rumah. Betul Bu. Biar kita ingat. Atau Bu, maaf, ada yang lagu begini Bu. Bila Ijrail datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Pernah dengar lagu itu? Barusan ya? Ayo Bu, ambil Bu, coba itu nyanyiin setiap hari di rumah biar kita itu sering-sering ingat mati. Orang yang hebat, orang yang bijaksana adalah orang yang apabila dia melakukan kesalahan, maka dia tidak melakukan kesalahan lagi dan bertobat. Itu orang yang bijak. Tapi ternyata ada orang yang paling bijak, orang yang setiap detiknya mengingat kematiannya. Kita berapa detik mengingat kematian dalam satu hari? Oh, terlena kita ya. Terlena. Memang kehidupan dunia itu memang bikin terlena Bu. Maka jangan pernah abaikan. Yuk, kehidupan akhirat itu yang paling utama Bu, ya, abadi. Coba Ibu bayangkan Bu di surah Al-Bayyinah Bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang beriman beramal soleh, jazaohum, balasan bagi mereka inda rabbihim, di sisi Tuhannya, jannatin, surga, adnin, surga Eden. Apa itu surga Eden? Eden itu satu-satunya taman yang tidak akan bisa dibayangkan selama di dunia. Betapa indahnya taman Eden. Dijanjikan oleh Allah taman Eden, tajri, yang mengalir di bawahnya al-anhar, kali-kali, sungai-sungai yang mengalir. Coba Ibu bayangkan, Masya Allah. Minta tial anharu khalidina fiha abada, mengalir sepanjang masa, tidak akan pernah ada asapnya, tidak ada kemarau Bu. Yuk Bu, sekali-kali bayangkan oleh Ibu keindahan akhirat. Tapi juga tolong lihat di surah Al-Qiyamah, lihat di surah Al-Waqiah, penduduk neraka. Penduduk neraka minumnya saja dengan dikasih minumnya aja yang dari timah yang meleleh. Makanannya apa? Zakum namanya. Zakum itu kalau digigit terasa tuh luar biasa. Dari luarnya berduri-duri, laksana duri-durian. Minumnya terkadang terbuat dari nanah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya Ibu sekali-kali baca Al-Quran itu dibaca artinya Bu. Semuanya di situ sudah diceritakan. Kita lalai Bu, ingin dicintai oleh Allah, akan tetapi kita cinta kepada Quran aja sekedar baca yang cepat-cepat, Yasin 10 menit. Gimana mau tahu artinya? Paling tidak Bu, kalau kita sudah mempersiapkan diri Bu, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang harus kita baca setiap habis sholat. Gak tahu Ibu sudah sering dibaca atau tidak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Nah, ini yang luar biasa Ibu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Alhamdulillah semuanya hafal. Yang hafal. Ya, silakan, ada yang mau bertanya. Kurang khusyuk. Lah Ibu kalau sholat yang diingetin apa? Loh, iya saya tanya, Ibu kalau sholat inget apa kalau nggak khusyuk?
Yang muncul apa? Apa yang muncul? Utang. Hutang. Lah kalau yang muncul hutang berarti ibu tuh sedang khusyuk mikirin hutang. Iya, itu sedang khusyuk. Ya, ibu jamaah rahimakumullah, betul sekali ibu. Salah satu kelalaian kita di sholat yang hanya menghabiskan berapa menit saja dari kehidupan kita sehari semalam, seringkali kita lalai. Lalainya itu tadi, tidak khusyuk, Bu. Bagaimana caranya biar khusyuk sholat? Pertama, serahkan diri kita semata-mata karena Allah. Bayangkan oleh ibu ketika ibu mau sholat, ibu punya panah, anak panahnya tinggal satu. Maka pasti orang yang punya banyak anak panah dengan yang tinggal satu pasti akan mana yang lebih hati-hati? Yang tinggal satu. Nah ibu setiap mau sholat, bayangkan ibu cuma tinggal punya satu bekal. Bahkan boleh jadi setelah sholat atau jangan-jangan ketika sholat Allah mencabut nyawa kita. Banyak beruntung Bu kalau kita ketika sholat meninggal, Masya Allah itu luar biasa, mimpi semua orang. Ini udah selesai sholat, sholatnya nggak bener. Bahkan kita meninggal belum sempat menyempurnakan bacaan-bacaan sholat kita. Ini yang rugi. Kita diberikan usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai 70 tahun. Ada yang belum tahu arti bacaan sholat. Allahu Akbar kabiro saja nggak tahu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah aja nggak tahu artinya apa. Bahkan sampai di akhir ada doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Betul? Kita bermohon dijauhkan, berlindung dari neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Wal mamat, dari fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya, keciknya fitnahnya dajjal. Itu sudah doa yang luar biasa. Kita tidak paham maknanya itu ketika dibaca, maka selintas saja karena tidak tahu yang dibaca. Halo, lalu kata Allah, kalau saja Allah itu bisa berbicara kepada kita, kamu tuh sudah usia tak kasih panjang umur, ternyata masih belum juga, baca Quran masih ngaco-ngaco, sholat masih belum tahu artinya, khusyuk juga belum, mimpi bertemu dengan Allah. Para nabi sampai nangis-nangis Bu, Rasulullah tiap hari meneteskan air mata. Kita Rasul bukan, nabi bukan, ahli ibadah juga bukan, pengen ketemu dengan Allah dan Rasulnya, bekalnya tidak seberapa. Sayang Bu, jangan sampai waktu kita yang dikasihkan anugerah oleh Allah ini kelak hanya menjadi sebuah kesia-siaan, yang dikejar hanya urusan dunia dan dunia. Maka tadi saya sampaikan, kita berdandan saja di hadapan cermin bisa berjam-jam, ya kan? Ya. Tapi sholat 5 menit itu sudah gak tahan. Betul Pak Haji? Kalau Bu Haji enggak, insya Allah ya. Ini malah membelakangi ya Allah. Masya Allah. Yuk Bu, kita sempurnakan dari yang kecil-kecil tadi ya. Tadi yang kecil itu pertama kali cium tangan suami kalau mau pergi. Kemudian minta dicium. Bisa? Yakin? Besok kirim fotonya ke saya. Aduh ya Allah ya Rabb. Suami membelikan pakaian, semuanya akan dihisab Bu. Jangan beratkan pakaian ini dengan perbuatan yang tidak baik. Ringankan pakaian kita itu dengan lakukan sholat. Ini sholat pakai ruku yang setahun sekali dicuci. Mau lebaran baru dicuci. Lah terus baju yang rapi yang bagusnya itu dikemanain? Gak pernah dipakai sholat. Pakai baju ini sehari-hari ini sudah cukup menutup aurat, pakai sholat. Di rumah tidak wajib pakai ruku, yang wajib itu menutup aurat. Pakai ruku rapi-rapi, auratnya masih kelihatan di sini. Oh, siapa yang suka kelihatan? Ini ibu-ibu sering kelihatan auratnya di sini karena pakai kerudung apa namanya? Pakai ruku itu sukanya di sini kan? Di sini apa di sini? Oh, mana yang bisa bawa sini, mana? Suka yang di sini. Ah, satu orang aja, lainnya di sini kan? Masih di bawah dagu. Iya. Kalau masih di bawah dagu ini meskipun hanya satu titik saja di sini kelihatan, aurat gak sah sholatnya. Nah, coba ibu kalau boleh maaf diperlihatkan. Ini kelihatan. Maka ibu maaf kalau ibu memperhatikan betul, ruku itu selalu ada segitiganya di depan kan? Apa tujuannya? Gak tahu. Tujuannya biar nyangkut di sini nih loh Bu, biar nyangkut ke depan. Ini malah ditarik.
malah diseret ke belakang. Bilangnya nggak enak katanya. Itu gimana? Tutup auratnya sampai sini ya. Ya, tutup auratnya. Gimana sholat kita mau khusyuk? Pakaiannya saja diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ya kan Bu? Kan pakaian itu harus suci. Suci tempat, suci pakaian, suci hati, suci pikiran. Maka tadi kalau ibu bertanya, bagaimana caranya sholat biar khusyuk? Ini Bu, perhatikan Bu. Dia sholat khusyuk, contoh mengucapkan Allahu Akbar. Sholat khusyuk sinerginya 4 macam: perbuatan, ucapan, hati, dan pikiran. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, perhatikan tangannya diangkat, bergerak, bibirnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengartikan Allah Maha Besar. Pikiran kita kemana? Membayangkan tulisannya Allah. Sinergi 4-4-nya Bu, coba lakukan ini dari awal sampai akhir, bubar sudah. Iya, bubar sudah. Yang diingat jangan-jangan itulah yang tidak, yang sudah hafal saja Al-Fatihah. Pernah nggak Ibu tergambar dalam pikiran Ibu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti apa? Gimana mau tergambar? Lihat tulisannya aja kaget-kaget, tulisan Bismillah itu kayak gimana? Kayak mau foto. Bismillah itu kayak mau foto gitu ya. Nah, karena manusia itu banyak tergoda Bu, dan setan itu jangan dikira ketika sholat tidak menggoda kita, iya kan? Lalu ketika sholat baru Allahu Akbar, aduh anak-anakku hadir semua nih hari ini. Mau masak apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Oh, masih ada ikan lele di kulkas. Sampailah Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mau dimasak apa? Jadi Ibu sampai selesai sholat itu Assalamualaikum, Alhamdulillah lele sudah mateng. Yang jadi pertanyaan bingung, ini rakaat keberapa? Khusyuk nggak Ibu? Khusyuk. Khusyuk sedang apa? Bikin pecel lele. Masya Allah ya Rabbi. Nah, yuk Ibu, ini kita usah. Ada lagi yang mau bertanya Ibu? Ya silakan Ibu, Masya Allah. Saya tanya, kalau sholat berjamaah itu kan yang dibaca imam itu beda-beda. Kalau panjang sekali kan nggak hafal, pendek aja nggak hafal, kalau panjang. Nah, itu gimana? Yang dibaca imam panjang sekali? Suratnya itu beda-beda. Ya, bacaannya kan beda-beda. Tapi yang dibaca imam? Nah, kita kan sebagai makmum kan tidak sama. Ya. Kadang selak keju. Ya. Itulah keju. Belum itu bahasa pinjam keju lagi. Lalu gimana Bu? Ya, jadi Ibu Assalamualaikum duluan begitu. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi Ibu, kalau sedang kita sholat berjamaah, Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang solehah semuanya, calon penghuni surga semuanya. Amin. Kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ibu berdiam, tidak membaca saja, mengikuti semua gerakan imam. Sudah selesai ibu sempurna ibadah berjamaahnya, dan tidak berkurang sedikit pun 27 derajat buat ibu. Yang jadi masalah, imamnya sudah benar belum bacanya. Nah, maka pilih imam yang benar. Termasuk imam di keluarga kita siapa? Suami. Sudah benar? Enggak tahu ya? Dicek Bu kalau begitu. Nah, suami ibu tuh sekali-kali dicek Bu. Dicek up tilawahnya, cek up sholatnya, cek up bacaannya. Kadang-kadang kalau saya ngecek Al-Fatihah Bu, huruf per huruf saya perhatikan Bu. Huruf per huruf. Ada berapa huruf Al-Fatihah? Gak pernah ngitung, banyak yang ada. Berapa ayat surah Al-Fatihah? Alhamdulillah. Berapa kata? Gak pernah ngitung. Sukanya banyak-banyak aja, banyak tuh berapa? Ada 25 kata tuh surah Al-Fatihah. 139 huruf. Berapa? Tasdidnya ada berapa? Ada 14 tasdid Ibu. Diidentifikasi dulu. Ini mana huruf yang harus monyong, mana yang harus mencucu, mana yang harus senyum, mana yang harus hamas, mana yang harus jahar. Sampai harus begitu Bu kalau mau sempurna. Maka kata Rasulullah, la salata illa biqiraatil Fatihah.
Tidak sah salat seseorang jika membaca Al-Fatihahnya tidak sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di surah Al-Fatihah itu ada ha tipis, ada ha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi, hi-nya tebal, alhamdunya tipis. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim, tebal lagi ibu. Ra-nya di surah Al-Fatihah ada tebal, ada tipis. Yang tipis hanya satu pada kalimat ghairil, ril, ujung lidahnya harus bergerak. Beda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman harus tebal mengucapkannya, namanya tafhim. Bergeraknya hanya atas bawah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ghairil, waladdallin. Siapa yang menyong? Mengucapkan waladdallin, belum sempurna. Harus senyum. Waladdallin. Ketika mengucapkan sirata, rata-rata ketika mengucapkan siratal ladzi bibirnya mencucuk. Siratal ladzi. Tidak benar. Mengucapkan sirata tidak ada yang melibatkan bibir. Siratal ladzi, sirata. Coba. Sudah bisa? Sudah. Ya, alhamdulillah. Monyong bibirnya? Monyong. Ya, karena tidak kelihatan aja pakai masker ya. Bu, kalau mau sempurna seperti itu, mari pelan-pelan. Yang lain-lain itu banyak sunnahnya dalam bacaan sholat. Yang rukun itu hanya mengucapkan Allahu Akbar. Pertama nih, Allahu Akbar. Yang kedua, Assalamualaikum, ini rukun. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat adalah membaca At-Tahiyyatul Mubarakatuh sampai Masihid Dajjal, itu salawat. Tasawuf dan salawat. Selebihnya dari itu adalah sunnah. Jika ada yang berkenan nanti untuk check up tilawah atau check up bacaan sholat, saya berterima kasih jika ada yang berkenan hadir ke rumah Al-Quran kami di Paduan. Silahkan, dengan senang hati kami akan menemani. Ada ibu yang sudah pensiun, mau pensiun 2 tahun lagi. Muridnya ibu, muridnya Bu Har. Muridnya Bu Har sekarang mengajarnya di SLB. Di SLB sini ibu. Alhamdulillah setiap hari Sabtu belajar di tempat kami. Saya temani ibu. Alhamdulillah ini baru pulang umroh ibu. Masya Allah, baru 1 pekan lalu pulang umroh. Saya senang menemani ibu, alhamdulillah. Di Google Map. Nanti di mapnya ada insya Allah. Di tengah sawah ibu, alhamdulillah. Ya silakan. Saya dan istri insya Allah dengan senang hati, karena insya Allah niat kami mewakafkan sisa usia saya untuk menemani yang mau belajar Al-Quran atau belajar menyempurnakan bacaan-bacaan sholat. Saya siap lillahi ta'ala. Silakan, kami tunggu dengan senang hati. Mau sendiri, berdua, bertiga, tidak usah bawa apa-apa Bu. Kalau ada yang dibawa nggak apa-apa. Ini saja kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.